Mbak Molik. Ya. Bisa dimulai sekarang, Mbak. Iya, langsung dimulai aja. Iya, ini. Monggo kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengujian hipotesis 2 nilai tengah rata-rata ragam tidak diketahui ragam sama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ellen Widi, NIM akhir 021. Kedua ada Nadia Yanatul Ilmi, NIM akhir 030. Ketiga Lintang Dwi Agustin, NIM akhir 033. Keempat ada Mila Mardiana, NIM akhir 034. Dan kelima ada Mbak Adelia Rama Utami, NIM akhir 043. Next. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Adel. Definisi UJT. UJT adalah jenis metode parametrik mereka dapat digunakan ketika sampel memenuhi kondisi normalitas, varian yang sama, dan independensi. UJT independen merupakan uji hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian dalam dunia pendidikan. Dengan menggunakan UJT independen, guru atau peneliti dapat menarik kesimpulan dari data dua kelompok siswa dalam menguji efektivitas metode atau pendekatan pembelajaran. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian di lingkungan sekolah perlu mempelajari UJT independen selain teknik uji hipotesis lainnya. Next. Tujuan yang pertama menjelaskan asumsi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan UJT independen ragam sama. Yang kedua menjelaskan perhitungan manual dalam melakukan UJT independen ragam sama. Yang ketiga menjelaskan perhitungan dengan bantuan software SPSS dalam melakukan UJT independen ragam sama. Next. Manfaat 1. Meningkatkan pengetahuan tentang UJT independen ragam sama beserta asumsi yang harus dipenuhi. Yang kedua, menambah wawasan tentang teknik uji hipotesis parametrik UJT independen ragam sama. Yang ketiga, meningkatkan keahlian dalam melakukan perhitungan UJT independen ragam sama secara manual atau dengan bantuan software SPSS. Next. Dalam perhitungan kali ini, kita akan melakukan penyelesaian perhitungan mengenai
Pengujian hipotesis 2 nilai tengah rata-rata ragam tidak diketahui ragam sama, di mana yang di dalamnya membahas dua kasus, yakni hipotesis kasus dari data skripsi dan kasus data sumber lain. Next. Berikut contoh soal data skripsi. Data skripsi, data yang menunjukkan hasil belajar mata pelajaran PAI dan budi pekerti materi kejujuran melalui pembelajaran Jigsaw dan debat aktif di kelas 10 jurusan TKJ dan TB SMKN 1 Seruyan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ellen. Berikut adalah tabel data skripsi. Nomor responden terdiri dari 37 data, yaitu TKJ, X1, TB, X2. TKJ yaitu jumlah 3406.73. TB X2 20.071.75. Next. Rumus dan cara penyelesaian data dari skripsi. Rata-rata 1. X1 sebetulnya itu sigma dari nilai X per jumlah data sama dengan 34.006,73 per 37 sama dengan 92.073. Varian 1 yaitu varian 1 pangkat 2 sama dengan sigma dari nilai X per jumlah data dikurangi 1. Rata-rata 2 itu sama dengan rumus rata-rata 1. Uji F hipotetis 0 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2 PS hipotetis 1 sama dengan sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2. Statistik nomor 2, statistik uji. F varian besar pangkat 2 per varian kecil pangkat 2 sama dengan 8.806,95 per 7.751,77 sama dengan 1,100.163. Nomor 3, keputusan F hitung. F hitung 0,859 lebih kecil F tabel 1,163, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti ragam sama, sehingga digunakan t-test. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengerjakan uji T. Terdiri dari 7 langkah untuk mencari uji T. Yang pertama yaitu hipotesis 0, yaitu sama dengan μ1 sama dengan μ2. VS H1, yaitu μ1 sama dengan μ2. Langkah yang kedua,
Karena ragam sama, maka yang digunakan adalah statistik uji T atau exactly test. Langkah yang ketiga yaitu alfa yang digunakan hanya 5%. Yang keempat, hipotesis alternatif dari dua arah yaitu T 0,025 banding 59 sama dengan 2,66176. Daerah kritis atau daerah penolakan H0. Yang kelima, perhitungan statistik uji T. Varians kuadrat sama dengan N1 min 1 varian 1 pangkat 2 dikurangi N2 dikurangi 1 varian 2 pangkat 2 per N1 min N2 min 2 sama dengan ini. Hitung-hitungannya ini ya teman-teman. Selanjutnya, next Mbak. T-hit atau T-hitungan. Mbak sebelumnya. Oke. T-hit atau T-hitungan sama dengan rata sampel 1 min rata sampel 2 dikurangi rata populasi 1 min rata populasi 2 sama dengan per varians 2 gabungan min N1 plus varians 2 gabungan per N2. Perhitungannya seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya, untuk langkah yang keenam, karena T hitungan yaitu 7,152 berada di daerah penolakan H0, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dari kelas 10 TKJ dan TB. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia. Kesimpulan, uji T adalah jenis metode parametrik. Mereka dapat digunakan ketika sampel memenuhi kondisi normalitas, varian yang sama, dan independensi. Uji T juga dikenal sebagai uji T student. Ini adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan oleh William Seligus pada tahun 1908. Uji T adalah jenis uji statistik yang paling banyak digunakan dalam mengembangkan dua variabel. Uji T dapat dibagi dua jenis. Ada uji T independen yang dapat digunakan ketika dua kelompok yang dibandingkan saling bergantung. Uji T biasanya digunakan dalam kasus di mana subjek eksperimen dibagi menjadi dua kelompok independen. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok 4 yang membahas tentang pengujian hipotesis 2, nilai tengah rata-rata atau ragam tidak diketahui, ragam sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengujian hipotesis dua nilai tengah ragam tidak diketahui. Next. Anggota kelompok 5, Radika Rodotul Jannah, NIM terakhir 011, Wahida, NIM terakhir 013, Hanifah, NIM terakhir 029, Khalifah, NIM terakhir 045, dan saya sendiri, NIM terakhir 046. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uji T. Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol, di mana pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1915. Nah, uji T juga dapat dikenal dengan uji parsial. Uji parsial untuk digunakan menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Next. Apa fungsi hipotesis dua nilai rata-rata ragam tidak diketahui? Two independent simple test atau uji dua sampel bebas digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data yang independen. Next, dilanjutkan Hanifah. Berikut ini adalah contoh kasus yang diambil dari skripsi Puroton Uyun, pengaruh model pembelajaran kooperatif, berbantuan alat peraga sederhana terhadap motivasi belajar IPA, siswa kelas 5 SDN Kebonsari. Ini data dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol SDN Kebonsari, Sidoarjo kelas 5A dan 5B. Berikut adalah langkah-langkah hitung manual skripsi. Tahap yang pertama yaitu membuat hipotesis. H0, μ1 sama dengan μ2, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai angket eksperimen dan kontrol. Yang kedua, H0, μ1 tidak sama dengan μ2, yang artinya ada perbedaan rata-rata nilai angket eksperimen dan kontrol. Tahap 2 yaitu menentukan rata-rata dan simpangan baku. Misal, μ1 sama dengan nilai angket eksperimen yang dimaksud dengan X bar 1. μ2 nilai angket kontrol sama dengan X bar 2. X1 ini merupakan rata-rata nilai kelompok ke-1. X2 merupakan rata-rata nilai kelompok kedua. Sedangkan S1 kuadrat yaitu simpangan baku kelompok ke-1, S2 kuadrat simpangan baku kelompok kedua. N-nya banyak subjek kelompok 1 dan subjek kelompok 2. Jadi, X1 sama dengan X1 per N didapat nilai 450 per 26, yaitu 17,30. X2 sama dengan X2 per N didapat 332 per 25, 13,28. S1 per kuadrat sama dengan 4,2, S2 kuadrat 5,1 dengan alfa 0,05. Yang ketiga, menentukan taraf signifikasi alfa untuk mendapatkan T-tabel dengan DF dengan rumus-rumus sebagai berikut. DF sama dengan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat per S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi N1 dikurangi 1
ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat dibagi N2 dikurangi 1. Berikut perhitungan data skripsi yang ditemukan hasil T tabelnya yaitu 0,05,49. Hasilnya yaitu 2,010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jalifah, silakan. Kemudian kita lanjutkan ke tahap 4, yaitu statistik uji atau UJT. Dengan rumus X1 dikurangi X2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan perhitungan seperti itu, dan menghasilkan T hitung 6,657. Setelah T hitung kita temukan dan kita peroleh, maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan kriteria uji. Nah, kriteria uji itu tergantung dari hipotesis yang kita gunakan tadi. Tadi kita kan gunakan hipotesis dua arah, yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Karena 6,657 lebih besar dari 2,010, maka H0 ditolak. H0 ada perbedaan rata-rata nilai angket eksperimen dan kontrol. Maka dapat diimplementasikan grafik dua arah sebagai berikut. Batas sisi kiri dan tengah sebagai H0 diterima dengan T tabel 2,010. Sedangkan sisi kanan sebagai H0 ditolak dengan T hitung 6,657. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tahap perhitungan dengan SPSS. Yang pertama, yaitu klik variable view pada nomor 1, bisa diberi nama eksperimen, kemudian desimal ganti dengan angka 0. Lalu klik values, ketik 1 dan label ketik eksperimen, kemudian add. Selanjutnya value 2 dan label ketik kontrol, lalu klik OK. Langkah yang kedua yaitu ketik nilai angket pada kolom nomor 2. Next. Yang ketiga, memasukkan data. Setelah memasukkan data, kemudian akan muncul dua kolom, yaitu kelompok eksperimen dan nilai angket. Yang keempat, klik Analyze, Compare Mean, kemudian Independent Sample Test. Yang kelima ialah pindahkan data kelompok eksperimen ke grouping variabel dan nilai angket ke tes variabel. Lalu define group, kemudian pada grup 1 eksperimen dan grup 2 kontrol, lalu klik continue. Next. Langkah yang terakhir yaitu klik confidence dan ketik kepercayaan yang akan digunakan. Lalu klik continue dan OK, maka akan keluar output. Next. Ini adalah perhitungan hasil dari SPSS.
Jadi kesimpulannya yaitu karena 6,657 itu lebih besar 2,010, maka H0 ditolak. H0 karena ada perbedaan rata-rata nilai angket eksperimen dari kontrol dalam perhitungan SPSS skripsi situ. Jadi contoh dari jurnal tersebut yaitu jadi perhitungan dari Expanded Sample Test yaitu nilai angket equal Vanneges instrument V100 sig 753 T 6,657 DF 49 sig 2 Tailet 000 main differences 4027769 studi error difference 60499. Jadi 99% confidence interval of the difference lower 2 40635 upper 5 64904 dan equal Vanneges not assessment T 645 DF 48 102 sig 2 talent 00 main differences 402769 dan studi error difference 60616 lower 240198 dan upper 65340. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.